Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semua, apa kabar? Sehat-sehat ya. Sama sehatnya seperti anggrek-anggrek di kebunnya Flower Family Fun. Oke, kita kembali lagi di kebun Flower Family Fun, kebun anggrek rumahan yang merawat sekitar berapa ya, 200-an anggrek dari berbagai jenis. Pagi ini saya pengen sharing mengenai hal-hal yang penting dalam merawat anggrek. Apa aja itu? Ikutin ya. Dan jangan lupa di subscribe, dikasih like jika menyukai, dan di share ke media sosial yang ada supaya makin banyak yang main-main ke kebunnya Flower Family Fun. Terima kasih. Kalau ngomongin hal yang penting dalam merawat anggrek itu banyak ya. Tapi kali ini saya cuma akan menjabarkan beberapa hal yang paling fundamental karena banyak di antara sahabat yang rajin mengunjungi kebunnya Flower Family Fun ini adalah yang baru ingin memulai merawat anggrek. Tapi sebelumnya kita tengok dulu ya, ini yang kemarin di video terakhir itu yang saya reporting ya, yang saya pindahin potnya. Ini Gatan Sandray yang sudah lama dalam perawatan kami, sudah cukup tua ya, sehingga banyak pseudobulb yang sudah kurang produktif. Nah, ini adalah salah satu hal yang penting nih dalam merawat anggrek, yaitu merepotting. Jadi ketika anggrek sudah mulai sudah mulai berdesakan di dalam potnya, kemudian sudah mulai ditumbuhi lumut, kemudian juga sudah banyak pseudobulb yang kurang produktif, maka itulah waktunya kita benah-benahin ya, kita ulang lagi merawatnya atau menanamnya. Dan selain itu yang penting juga adalah penyiraman. Nah, di sini saya juga lagi siram-siram nih pagi ini ya. Dan untuk jenis anggrek itu pola penyiraman atau kebutuhan air itu berbeda ya dengan tanaman jenis lain. Itulah kenapa kita perlu memperhatikan pola penyiraman, karena anggrek satu dengan anggrek yang lainnya juga memiliki keunikan ya dalam hal kebutuhan air. Dan biasanya saya sama ratakan aja nih, karena di kebun Flower Family Fun ini kan lumayan banyak ya. Jadi kalau kita identifikasi satu persatu, wah repot nih melakukan penyiramannya. Jadi saya sama ratakan aja, setiap ingin menyiram saya selalu memperhatikan media tanamnya. Jadi pada umumnya anggrek itu tidak suka media tanam yang basah. Jadi itulah gunanya kita ini dulu ya, kita amati dulu media tanamnya. Kalau sudah setengah kering, nah baru itu kita siram ya. Jadi selain mereka akan mengering secara alami, memang sinar matahari di sini juga sangat dibutuhkan untuk anggrek ya, karena untuk menghindari anggrek-anggrek kita itu terlalu lembab. Dan itulah mengapa ya kebanyakan anggrek-anggrek itu tumbuh di dataran tinggi, di mana sinar matahari tercurah sangat banyak. Dan juga kenapa anggrek itu tumbuhnya di dalam hutan, karena banyak perlindungan dari daun-daun pohon yang lain ya, sehingga sinar matahari itu tidak langsung menyorot ke plantnya atau ke tanaman anggreknya. Baik, selain repotting atau memindahkan anggrek ke pot yang baru, kemudian pola penyiraman, kemudian sinar matahari, kira-kira apa lagi yang dibutuhkan oleh anggrek? Nah, ini adalah salah satu alasan nih kenapa Flower Family Fun itu menggantung plant anggreknya itu tinggi-tinggi gitu ya. Iya, salah satunya ini untuk mencukupi kebutuhan anggrek, yaitu angin atau udara. Jadi ini triknya ya buat yang tinggal di dataran rendah dan kurang sejuk gitu udaranya. Tinggal kita simpan aja pot anggrek tinggi-tinggi ya, atau kita tanam plant anggrek kita di pohon yang tinggi. Jadi dia banyak dapat udara dan akhirnya dia akan subur
gampang berbunga seperti anggrek vanda saya yang ini nih. Alhamdulillah pagi ini saya menemukan vanda kami, kalau nggak salah ini ID-nya adalah Dr. Anek ya, karena bunganya tuh berwarna ungu. Nah, dengan anggrek yang dipenuhi semua kebutuhan dasarnya, matahari, angin, kemudian penyiraman yang tepat, insya Allah anggreknya juga akan rajin berbunga. Rata-rata anggrek itu berbunganya setahun 2 kali, atau ada yang setahun sekali, atau ada juga yang setahun 3 kali. Nah, alhamdulillah kalau vanda di tempat kami ini lumayan rajin ya, dia setahun 2 kali maksud saya gitu ya. Kemudian ada pertanyaan, kenapa anggrek yang saya rawat dari awal sampai sekian lama kok belum kunjung berbunga? Nah, bisa jadi itu adalah jenis anggrek spesies atau anggrek asli dari alam atau hutan ya. Jadi belum ada rekayasa genetik dari olahan manusia. Kalau bicara mengenai anggrek spesies itu memang sangat tergantung kepada iklim di mana anggrek itu berada. Dan apakah nutrisi atau pupuk itu memberi peranan penting dalam kesuburan dan pembungaan anggrek? Menurut saya pupuk dan nutrisi itu penting juga untuk anggrek yang sehat ya. Jadi bukan anggrek yang berbunga. Kalau anggrek berbunga itu otomatis ya pada anggrek yang sehat dia pasti akan melakukan pembungaan. Jadi pupuk dan nutrisi itu di sini manfaatnya adalah untuk membuat si anggrek itu menjadi lebih sehat. Dan di kebun Flower Family Fund ini saya biasa menggunakan pupuk B1 atau lidah buaya dan juga air cucian beras. Selebihnya saya tidak menggunakan pupuk jenis lain gitu ya. Baik, sahabat semua, itu saja dari Flower Family Fund. Semoga ini bermanfaat dan ikuti terus video dari kami ya. Terima kasih. Wassalam.